Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku harap semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat ya. Oh iya, udah pada denger belum sih? Kalau makin kesini, orang bilang tuh dunia makin sempit. Mau kemana saja tinggal hitungan jam, bahkan tinggal hitungan menit. Dengan siapa saja kita bisa saling berhimpit. Berita luar negeri maupun dalam negeri sama-sama bisa jadi hits. Bahkan, virus yang jauh dari negeri tirai bambu sana pun bisa sampai ke desa terpencil di Indonesia. Nah, semua itu adalah dampak dari globalisasi. Kita dapat terkoneksi dengan siapa saja tanpa pakai lama. Kenapa? Karena ada internet yang menjadi andalan kita. Mau lihat apa, di mana, kemana, bagaimana, tinggal klik aja. Mau makanan Jepang, mau sushi, ramen, gak usah ke Jepang. Sekarang di negara kita sendiri juga udah ada. Mau baju kita kayak artis Korea, gak usah repot-repot, tinggal belajar online. Nah, banyak banget kan hal mudah yang jadi viral karena gampang tersebar juga. Banyak juga orang yang mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton orang, entah karena dia good looking atau kontennya menarik. Nah, semua karena apa? Karena globalisasi. Apa sih globalisasi? Dan kenapa bisa terjadi? Dan apa kira-kira dampak dari globalisasi? Apa juga sih manfaat globalisasi? Nah, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Salah satu ahli bernama Sero Sumarjan berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Globalisasi juga merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan juga aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Banyak juga nih pihak yang berpendapat bahwa globalisasi berawal di era modern. Beberapa pakar lainnya justru berpendapat bahwa globalisasi ada sampai zaman sebelum penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat bahwa globalisasi bisa jadi mulai muncul di milenium ketiga sebelum Masehi. Wow, macem-macem ya asal mula globalisasi. Zaman yang telah berkembang saat ini menuntut pula terhadap perubahan perilaku serta gaya hidup pada masyarakat. Zaman yang sangat serba modern sekarang ini biasanya dijuluki sebagai zaman generasi milenial, di mana masyarakat sekarang ini cenderung bergantung pada kecanggihan teknologi yang dapat memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan pada saat ini yang sedang menjadi tren dan populer itu adalah online shop. Nah, biasanya online shop ini orang-orang bisa belanja melalui e-commerce. Tapi, mungkin untuk memperkuat argumentasi aku ini, aku mau lempar pertanyaan nih sama teman-teman yang lagi nonton video ini. Teman-teman lebih suka belanja makanan langsung atau diam aja di rumah tinggal klik? Atau lebih suka belanja langsung di mall, belanja pakaian, atau beli lewat online shop? Nah, udah pasti semua lebih suka belanja lewat online shop kan? Karena mau tinggal tiduran aja, main HP aja, tinggal tunggu datang barang pesanan kita. Berbelanja secara online memang saat ini sedang diminati sebagian besar masyarakat karena dengan cara baru inilah masyarakat nggak perlu lagi nih merasa kesulitan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Nah, salah satu tempat belanja online adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce yang merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan juga pertukaran informasi melalui internet, ataupun televisi, ataupun website, ataupun jaringan komputer lainnya. Nah, menurut salah satu ahli bernama Julian Ding, e-commerce ini merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama, yaitu mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, ataupun pembelian hak di mana komersial ini terdapat dalam media elektronik atau media digital yang secara fisik tidak memerlukan penemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam public network atau sistem tertutup. E-commerce ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu
Bisnis to bisnis atau transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Ada juga bisnis to consumer, yakni jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, ada consumer to consumer yang merupakan transaksi yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen yang sama untuk meliputi semua transaksi elektronik atau barang atau jasa. Yang terakhir ada consumer to business yang merupakan jenis perdagangan elektronik di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Kehidupan dari masyarakat modern ini nggak jauh dari teknologi dan juga kapitalisme. Beberapa pakar yang bernama Marcus berpendapat bahwa teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat merupakan bentuk pengontrol dari sistem kapitalisme ini. Nah, salah satu dampak buruknya adalah konsumerisme. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, satu hal yang perlu dibenahi oleh masyarakat modern adalah dengan merubah dan memperkuat mentalitas masyarakat. Konsumerisme yang saat ini merupakan suatu proses yang tidak terelakkan. Masyarakat ini tidak mungkin mengabaikan atau bahkan menghentikan proses tersebut. Namun, ada baiknya jika masyarakat mau mencari solusi. Karena dampak negatif yang sudah terlihat jelas dari sistem konsumerisme ini telah berhasil mempengaruhi berbagai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, sikap yang seharusnya dilakukan adalah dengan menentukan sikap yang kuat dan konsisten dalam menghadapi keganasan dari kemajuan era globalisasi yang semakin berkembang. Kebebasan yang ditawarkan oleh budaya konsumerisme ini bukanlah merupakan kebebasan sejati, namun hanya sebagai alat untuk mengontrol kehidupan manusia itu sendiri. Konsumsi merupakan awal mulanya budaya konsumerisme ini berkembang. Dengan sistem konsumsi yang sedemikian rupa dapat membuat masyarakat merasakan berbagai macam kebutuhan yang sebenarnya tidak berbagai kebutuhan. Konsumsi dalam hal ini bersifat aktif dan kolektif, di mana konsumsi dapat juga merupakan suatu paksaan yang tidak sadari. Tujuan konsumsi juga saat ini telah berubah. Kenapa berubah? Yang tadinya konsumsi hanya jika dibutuhkan saja, namun ketika beli barang lucu dengan harga murah dan juga tergiur karena ada ongkos kirim yang gratis, kita jadi terpaksa belanja di online shop. Online shop memang menjadi pilihan utama sih bagi masyarakat beberapa tahun terakhir ini untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah platform Shopee. Nah, belanja lewat Shopee ini semakin diminati karena dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, serta harga jual barang yang lebih kompetitif. Apalagi dengan jumlah pengguna smartphone yang terus bertambah dari waktu ke waktu, diketahui sejalan dengan peningkatan jumlah pengakses toko online seperti Shopee dari web maupun aplikasi. Semua online shop yang menjual produk kebutuhan pokok, makanan, obat-obatan, sampai online shop yang menjual produk fashion, elektronik, yang lain-lainnya berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan dan berbagai promosi menarik pada konsumen seperti diskon, cashback, dan bonus pembelian. Tawaran menarik dari Shopee di satu sisi memudahkan, menguntungkan, dan sangat membantu konsumen yang perlu berbelanja namun tetap ikut aturan untuk tinggal di rumah. Konsumen gak perlu lagi nih bingung bagaimana belanja, cukup klik saja, masukkan keranjang dan juga check out, tinggal nunggu barang sampai depan rumah. Cara pengiriman cepat, mudah, bahkan seringkali ongkos kirimnya gratis dan dibuat seaman mungkin. Masih tambah pula dengan embel-embel diskon, cashback, ada juga platform Shopee Pay dan juga Shopee Pay Later. Ada juga buy one get one free dan lain-lain. Konsumen jelas sangat terbantu. Namun di sisi lain, berbagai promosi menarik yang ditawarkan dapat membuat kita selaku konsumen menjadi gelap mata, sehingga menjadi kalap konsumtif, belanja berlebihan di luar batas kebutuhan. Godaan konsumtif ini makin besar karena di rumah kita memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Perilaku konsumtif ini merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan perilaku konsumsi yang tentunya tidak harus dikurangi dan bahkan sebisa mungkin dihindari, terutama oleh orang-orang dengan kemampuan finansial biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif ini sampai harus terjebak utang demi menutup gaya hidupnya. Harus berurusan dengan pihak penagih hutang, terjebak dalam gaya hidup realistis, dan hedonisme sehingga menghasilkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tapi, gak bisa dipungkiri kok kalau perilaku konsumtif ini juga membantu pergerakan ekonomi, seperti menambah pemasukan pajak, membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan, menciptakan pasar bagi para produsen barang, dan juga memperbesar peluang usaha baru. Sekian kritik review saya, terima kasih.